ya kan? Nah itu dulunya awalnya adalah diasuh langsung oleh Pamandal Kiai Haji Ahmad Bakri. Nah, nanti majelis kita ini juga ya termasuk majelis beliau, karena kita hanya menarusakan aja. Saya kira jangan putus daripada jariah beliau, sehingga kita tetap menarusakannya. Nanti termasuk majelis beliau, sehingga patutlah kita kiranya juga untuk membaca manaqib Sidin. Walaupun di haul itu sudah dibacakan manaqib ini, yang dibacakan oleh oleh Syaukan Rabbani, anak bungsu daripada almarhum. Nah, tapi sebaiknya juga kita mengambil berkah untuk membaca manaqib beliau, karena beliau itu dalam seminggu kurang lebih 22 majelis yang beliau asuh, termasuk salah satunya di Liang Anggang ini. Jadi salah satunya adalah majelis di Liang Anggang ini. Jadi dalam seminggu itu perputaran majelis itu kurang lebih 22 majelis, baik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur ataupun Kalimantan Tengah. Nah itu, jadi termasuk salah satunya majelis kita ini. Nah karena majelis kita ini belum benaran, ya kan? Ini kebenarannya berapa tahun kebenarannya? Nah kita disebutkan lawan Sidin aja. Jadi narangnya majelisnya Al-Bakriyah. Jadi Al-Bakriyah. Nah jadi kita narani majelis kita malam Arba ini kita disebutkan lawan Sidin, yaitu majelis Al-Bakriyah. Jadi Bakri lalu kita jadikan Al-Bakriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril waqa'i wan na'im wa man khalafahu wa taba'a hawahu wa athara dunyahu ala ukhrahu sara muhanan bil khizyi fi adabil jahim wa kana madmuman madhuran ma'a ittiba'i syaitanir rajim. Qala Allahul Azim fi kitabihil karim falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berikut adalah manaqib al-alim al-allama al-maghfur lahu Tuan Guru Haji Ahmad Bakri bin Haji Imanuddin. Beliau dilahirkan pada tanggal 20 Agustus 1958 di sebuah kampung bernama Kampung Manarap, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai. Ada jauh daripada hulu danau. Kira-kira Kampung Manarap ini sekitar 7 kilo daripada Kampung Hulu Danau. Beliau adalah anak keempat dari 6 bersaudara, yaitu 1 almarhum Haji Tarsi, 2 almarhum Kiai Haji Ahmad Tarmidi, 3 Hajjah Samroh, 4 nah itu adalah beliau, kelima adalah Hajjah Atiyah, yang kelima, yang keenam adalah almarhum Haji Muhammad Subli. Jadi beliau ini ba'anam badang sana, 4 lalakian, 2 bibinian. Yang 4 itu seberataan sudah meninggal dunia. Yang hidup masih tinggal 2 orang, yaitu sama-sama bibinian, adalah Hajjah Samroh dan Hajjah Atiyah. Nah 2 ini Bangsa Sidin masih hidup. Dan yang keempatnya sudah meninggal, dan tempat pulang makamnya itu bersampingan atau berdampingan. Nah, jadi setelah makam guru, di mukanya ini makam Abah Ulun, yaitu Haji Tarmidi. Nah di mukanya ini makam Nini Ulun, jadi Haji Samroh. Lalu di
sebelahnya itu adalah makam Haji Tarsi, adalah anak yang sangat Tuhan, dan sebelahnya lagi adalah Haji Sukri. Nah itu adalah anak pembungsunya. Di pas di situ seberataan melaksanakan empat ini satu komplek pekuburan tersebut. Ayah beliau bernama Haji Imanuddin dan ibu beliau bernama Hajjah Sapura. Kedua orang tua beliau adalah orang yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi ayah beliau seorang yang selalu menjalankan perintah Allah dan senantiasa memelihara wudunya sejak bangun tidur sampai waktu tidur kembali. Jadi Abah Sidin ini mulai bangun guring sampai hendak guring itu kada batal wudu. Artinya bila batal wudu, kadanya kada simbah angkutan, kada simbah hidayah dan sebagainya kada. Tapi bila batal bawa wudu. Nah jadi batal wudu itu naratnya adalah memelihara wudu atau kada batal wudu. Sejak kecil, Tuan Guru Haji Ahmad Bakri bin Haji Imanuddin ketika beliau belajar di Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah Sholatiyah, namanya Sholatiyah, Bitin, Kecamatan Danau Panggang, beliau dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin dalam menuntut ilmu. Di saking rajinnya Sidin menuntut ilmu, setiap hari itu berjalan pulang balik dari rumah ke sekolahan, dari sekolahan ke rumah itu sepanjang 4 km. Jadi sekolah itu tulaknya 2 kilo, muridnya 2 kilo. Setiap hari ini berapa kilo jadinya telah membuang murid setiap hari ini. Nah itu diantara bentuk rajinnya beliau di dalam menuntut ilmu. Ya mungkin karena keterbatasan ekonomi orang tua, nukar sepeda kada ada apa lagi, kada ada rumah gini, kada ada dulu ya Pak. Nang ada tuh kan sepeda itu sugih sudah dulu tuh. Nah jadi kata kawan menukar itu, lalu berjalan pulang balik. Ini sehari itu menempuh perjalanan 4 kilo pulang balik. Al-alimul allamah di saat mudanya sudah terlihat bakat dan kepiawaiannya di dalam berpidato. Nah jadi mulai lagi halus sudah. Sidin ini istilahnya tuh pandai atau bisa berpidato. Hal tersebut menjadikan guru-guru beliau kagum dan bangga hingga dulu pernah ketika perpisahan di Madrasah Sholatiyah tersebut yang ditunjuk menjadi perwakilan daripada santri yang meninggalkan. Nah itu adalah beliau yang menjadi yang menjadi wakil menyampaikan perpisahan tersebut. Nah jadi saking indah dan bagusnya dalam perpisahan tersebut sampai-sampai semua orang yang di situ menangis mendengarkan pidato perpisahan beliau. Itu asalnya dari kepiawaian dan keahlian beliau di dalam menyampaikan berpidato. Hal tersebut menjadikan guru-guru beliau kagum dan bangga hingga berharap kelak al-maghfurlah menjadi seorang ulama besar dan dai yang dapat dibanggakan. Pada kenyataannya harapan guru-guru beliau tersebut memang benar-benar menjadi kenyataan memang menjadi sebuah kenyataan. Nah, jadi hal itu sudah terlihat semenjak kecil sampai akhirnya ganal yang memang menjadi kenyataan bahwa beliau adalah seorang yang ahli di dalam berdakwah. Dengan semboyan yang beliau miliki sewaktu menjadi santri, yaitu bercerminkan kitab, bertongkatkan pensil. Akhirnya beliau dapat menyelesaikan sekolah tingkat aliyah dengan baik di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Di semboyan beliau atau yang kita ini motonya beliau adalah bercerminkan kitab, bertongkatkan pensil. Itu bukan hanya sekedar semboyan, tapi memang itu adalah sebuah fakta dan kenyataan beliau di dalam menuntut ilmu.
bukan hanya sekedar semboyan, tapi memang dasar fakta. Kenapa jadi ada semboyan kayak ini? Nah, karena memang tadi dasar ekonomi kedua orang tua itu lemah, yang dianggap orang kada berisi apa-apa, sampai nukar kitab itu pun kada mampu. Lalu kayak apa caranya agar tidak tertinggal pelajaran? Minjam kitab kawan, ditulis disalin. Nah, kitab kawan ini minjam, ditulis disalin dalam buku tulis. Nah, akhirnya apa tuh? Bercerminkan kitab, bertongkatkan pensil. Ini memang kenyataan faktanya. Ada bukan hanya sekadar dibuat-buat semboyan untuk ada, dasar memang dijalani oleh beliau. Karena dahulu nukar kitab itu ada kawan, pinjam kitab kawan. Menurut ini kan istilahnya fotokopi kan ini tuh. Nah, waktu dulu kan jarang ada fotokopi itu. Fotokopi itu berarti memerlukan duit juga. Nah, ternyata dulu sini menulis menyalin kitab itu. Jadi pacang isuk pelajaran apa kan? Nah, tulis dulu kira-kira 2 lembar 3 lembar, dia pacang belajar kan? Dapat kan? Kenapa masa uang-uangnya pulang? Nah, minjam pulang kita kawan, belajar pulang, menulis pulang. Nah, itulah sehingga menjadi sebuah semboyan bercerminkan kitab, bertongkatkan pensil. Jadi bercermin, nah berkawan kitabnya diambil, dapat dipinjam, dilihat, lalu ditulis disalin sehingga menjadi semboyan demikian. Al-alim al-allamah adalah seorang ulama besar dan dai kondang yang dikagumi masyarakat luas, baik di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Di setiap majelis taklimnya selalu dihadiri oleh ribuan yang haus akan wajangan-wajangan ilmu agama dari beliau. Mereka terdiri bukan hanya dari kalangan bawah saja, tetapi juga dari kalangan menengah dan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Hal ini menandakan bahwa dakwah al-alim al-allamah dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat luas. Dalam berdakwah, beliau menggunakan metode yang sesuai dengan zamannya, didukung ilmu agama yang luas dan dalam serta wawasan berpikir yang modern, ditambah penguasaan hafalan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi serta penguasaan pendapat ulama-ulama yang masyhur, maka dakwah atau pengajian beliau semakin diminati dan disukai oleh para jamaah yang menghadirinya. Di sini ceramah itu bukan hanya sekadar berpanggil warak istilahnya, tapi dalam ceramah itu mengungkapkan hadis-hadisnya, Qur'annya, perkataan ulamanya. Nah, itu beliau gabungkan dalam sebuah dakwah, dalam sebuah penyampaian, sehingga bukan hanya bisa berpandir saja, tapi dalil mandalilnya pun beliau kuasai. Kan sekarang banyak orang hanya bisa berpandir, hanya bisa berceramah, tapi kadang menguasai dalil mandalilnya. Hanya satu puting hadis, hanya satu puting ayat yang disampaikan, tapi pandirnya sana ke sini, ada awal diambil kesimpulan dari apa yang disampaikan itu. Kesungguhan al-alim al-allamah dalam menuntut ilmu fikih, dalam hal ini beliau bermadhab kepada Imam Asy-Syafi'i, dan dalam ilmu tauhid bermadhab kepada Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, dan ilmu tasawuf beliau bermadhab kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Hasan Al-Basri, dan Imam Al-Ghazali. Hal inilah yang membuat wawasan berpikir beliau menjadi semakin luas dan dalam, sehingga menambah bobot dakwah beliau. Beliau menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tegas dan berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, serta amar ma'ruf nahi munkar. Jadi beliau menggunakan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Artinya beliau menyampaikan itu ya dengan berbahasa Banjar kebanyakannya, karena yang dihadapi ini kan kita hubungan Banjar yang pakai bahasa Banjar. Bahkan saking marasuknya dari bahasa tadi, kadang dengan logatnya amuntai, atau kadang logatnya apa kita logat kalua, atau logat nang apa tuh nang biasa logat nang daerah tuh kata masuk situ ada dimasukkan sini dalam apa tuh namanya di dalam dakwah beliau tersebut. Dan beliau juga tegas amar ma'ruf nahi munkar.
Tapi tegasnya di sini kadang-kala itu dibumbui dengan umur-umur. Nah, sehingga orang yang dipadahi atau orang yang dinasihati itu kadang merasa tersinggung secara pribadi, sehingga dibumbui dengan umur atau bagayaan atau leluhuan. Nah, jadi bukan hanya sekadar lucu aja, tapi di situ kadang setelah lucu itu beliau masukkan ilmu-ilmu, beliau masukkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sehingga orang kadang merasa, nah benarnya merasa dimamai istilahnya itu di dalam berdakwah tersebut. Ya, ada juga kan keras. Kalau berbicara itu kayak model bermamai. Nah, ada juga namanya ini macam-macam mengarahnya orang berdakwah ya kan, metodenya lain-lain. Nah, kalau sedikit kadang-kala memang keras juga, tapi kadang dilamai pulang, dilandu-landu kan, diurut pulang, kayak kaliangan juga, ya kan? Nah, landu-landu dilumbar gitu. Nah, kadang hanya dikarasi pulang, amun karas terus, ya kan? Habis sampai orang purubina merasa tersinggung, sehingga orang kadang lagi datang bapak datang situ ya, daripada dimamai sidin benar. Nah, itu kan sekira orang tuh kadang merasa dimamai, bahkan merasa dinasihati. Beliau berpegang teguh pada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana ulama-ulama besar yang disebutkan di atas. Begitu pula guru spiritual beliau, yaitu Shahibul Fadilah Al-Allamah Al-Mukarram Al-Hajj Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal dengan guru sekumpul, yang kemudian ajaran beliau Al-Mukarram Al-Hajj Guru Zaini bin Abdul Ghani diajarkan pula kepada santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin yang beliau dirikan pada tahun 1985 Masehi. Tepat peletakan batu pertamanya pada tanggal 1 Muharram 1405 Hijriah, bertepatan pada tanggal 26 September 1984. Nah, itu awal kali meletakkan batu pertama dalam pembangunan Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin. Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin sedikit demi sedikit berkembang, sangat menggembirakan, baik pondok putra maupun putri yang telah memiliki sarana dan fasilitas yang cukup lengkap, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas. Kesemuanya itu adalah berkat kegigihan, kesungguhan, dan perjuangan al-alim al-allamah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri. Nah, jadi membangun pondok itu perjuangannya luar biasa. Dahulu balistik balong lagi, jalan setapak aja. Nah, hanya kawan dilalui pakai pakai sungai aja. Jadi angkut pakai sepulin segala macam itu pakai kerotok atau pakai jukung, jurang tuh jukung panjang, jukung bakapih kan namanya. Nah, kayak itu dulu balik. Guru salam di tahun itu, tahu beliau tuh di bagian bawah, ya kan? Nah, tuh dulu tuh jalan halus setapak aja. Jadi angkut meja, angkut kursi itu pakai sepeda aja, mulai dari hampir 2 juta. Nah, sampai ke darat itu. Maka jalannya dicak-dicak belum dah, kada nyaman jalannya, tak nyaman berjubung daripada kan sepeda dah. Nah, itu awal kali membangun, jadi penuh dengan perjuangan. Al-Alim Al-Allamah Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri sejak usia kecil sampai akhir hayatnya adalah orang yang berbakti dan memuliakan kedua ibu bapaknya. Bahkan setelah keduanya meninggal dunia pun beliau tetap menghormati dan memuliakannya. Setiap tahun Al-Alimul Allamah mengadakan haul ayah beliau di kampung Menarap, di mana ayah beliau dimakamkan. Jadi setiap tahun itu selalu mudik ke kampung untuk bahaulan. Tepatnya abah beliau ini atau ayah ini meninggalnya pada 3 Syawal. Nah, jadi pas tiba hari raya langsung mudikan sekalian bahaulan di kampung. Jadi namanya bahaulan di situ. Nah, setiap tahunnya pasti mudik dah. Pernah sekali aja digambut mengadakan haulan dan kena mudik. Lalu setelah sekali itu sidin ini merasa merasa Hawaii itu kan kada gairahnya tuh bahaulan digambutnya tuh. Kalau di kampung kan tatamu lawan kawan bahari, kawan waktu kecil lawan itu, tuh rame jadinya, tak kumpul-kumpul itu. Nah, akhirnya sidin mulai itu kada suah lagi mengadakan haulan digambut untuk menghauli kai atau abah sidin ini. Setiap tahun pasti mudik.
Samping itu sini juga menghindari tamu-tamu namanya datang ke rumah. Biasanya di hari raya itu banyak tamu datang, di bawah sini boleh sajun apa tuh untuk bahulannya. Nah sekiranya jangan menghindari banyak tamu tadi memang datang ke rumah, akhirnya sini mungkin kamu sungai. Demikian pula alim alama sangat memuliakan dan menghormati guru-guru beliau, baik di saat beliau belajar di madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah sholahiyah bidin dan Opangga maupun ketika sekolah di madrasah aliyah Darussalam Martapura, khususnya kepada Shahidul Fadilah Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul. Itu guru beliau. Di antara guru beliau lagi adalah guru Abuya Syukri bin Unus. Beliau masih hidup, mudah-mudahan beliau panjang umur. Dan di antaranya lagi juga adalah guru beliau itu adalah guru Muas Martapura. Nah itu juga salah satu daripada guru beliau. Dan juga sini panjang umur dan beliau masih hidup. Amin. Jadi bahkan saking menghormatinya lawan guru, ini Haji Rashid sudah tamat dari Darun Nasihin, lalu hendak minta sanad dan ijazah lawan abah, langsung hendak minta sanad dan ijazah. Apa ujar guru? Apa ujar Sidin? Ujar Sidin, guruku masih hidup. Aku pada hendak beri ijazah beri satu datangi di Martapura dengan guruku masih hidup. Nah akhirnya Haji Rashid ini datang kepada guru Abuya Syukri Unus untuk minta sanad, minta ijazah dan lainnya. Itu datang kepada guru Abuya Syukri bin Unus. Bahkan santri-santri yang tamat kelas 3 aliyah tanpa pajak tamat itu pada sini langsung memberi ijazah, disuruh datangan ke tempat Abuya Syukri bin Unus tersebut. Nah jadi sidin kata memberi ijazah datang. Pokoknya santri yang kelas 3 aliyah bilanya hendak menghatamkan atau tamatan itu, nah hendak mendapatkan ijazah dan sanad itu disuruh langsung datang ke Martapura kepada Abuya Syukri bin Unus. Di sini kan memberi apa? Ada memberi ijazah, apa yang bukan aliyah dalam Rashid. Nah di sebelah kita, di antara lagi nopal mana? Sebelah lagi hanya bijal. Sebelah lagi. Nah banyak alhamdulillah bubuhan yang agama juga tuh. Nah sebelah taatnya itu disuruh ke mana? Disuruh minta ijazah dan sanad itu kepada Abuya Syukri bin Unus tersebut. Di sini kata membalik ini Haji Rashid ada hendak walaupun lawan anak kepada hendak membalik. Kenapa? Karena guru masih hidup. Nah ini karena saking beradabnya tuh. Ada juga kata guru masih ada lagi, wah sudah membuka ijazah, sudah membuka apalagi itu membuka sanad dan sebagainya, musafahah segala macam. Padahal Pak Guru masih hidup lagi, istilahnya ada. Nah termasuk dulu ketika hendak kawin itu Haji Rashid itu minta ya bagaimana tentang pelajaran untuk menikah dan sebagainya, disuruh datang kepada siapa? Kepada guru Muas untuk belajar lawan Sidin. Jadi Sidin tidak hendak pelajari karena masih ada guru yang masih hidup. Nah itu diantara beliau memuliakan kepada guru-gurunya. Al-alim al-allamah adalah orang yang memberi perhatian dan kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu atau thalibul ilm. Begitu pula kepada orang yang alim, orang-orang soleh dan fakir miskin. Beliau juga adalah orang yang menaruh hormat dan cinta kepada dzurriyyat Rasulullah SAW atau para habaib. Juga kepada qari Al-Quran atau pembaca Al-Quran. Dirancang atau sering di mana-mana pengajian Sidin itu sebelum pengajian ada qari yang membaca Qurannya dulu. Bisa bilang atau di mana kan? Itu biasanya ada salah satu qari yang digilirkan untuk baca Quran. Di majelis setelah baca Quran hanya Sidin pengajian. Kalau guru sekumpul biasanya guru Abdul Khalid itu kan pengajiannya dah. Guru Abdul Khalid itu kan membacakan itu guru sekumpul. Nah kayak gitu Sidin jadi memanggil qari yang membaca sebelum beliau pengajian, tapi digilir-gilirakan. Saya kira qari ini ada dua tuh, nang digawi, nang diulah untuk hadir ke majelis taklim. Nah salah satunya memfungsikan para qari-qari yang ada di Banjar itu adalah setiap hari Jumat sebelum pelaksanaan Jumat itu qari ini disuruh secara bergiliran
untuk membaca Quran secara tartil sampai ini. Jadi sebelum Jumat itu kira-kira jam berapa, setengah 12 atau satu aja. Bila pengajian ada nama ngaji, itu dasar kurangnya nama ngaji. Lain kaset lain, dasar karinya nama ngaji. Jadi kari-kari yang ternama, kari-kari yang terkumpul di dalam persatuan kari di Banjarmasin itu, nah itu digilirkan setiap Jumat untuk baca tartil sebelum pelaksanaan sembahyang Jumat tersebut. Nah sebelumnya itu kaset saja. Nah sebelumnya nama ngaji itu di mana, di radio itu kaset. Nah tapi karena saat itu Sidin sudah menjabat menjadi pengelola, lalu ditunjuk hari-hari ini secara bergiliran setiap Jumatnya untuk membaca secara bertadarus. Artinya karena sampai di sini, nah hari berikutnya baca mulai dari sini karena sampai kemana. Nah lalu sambung lagi, akhirnya karena bisa menghatamkan Al-Quran tersebut. Itu salah satu di antara beliau adalah mencintai kepada para qari Al-Quran. Beliau senang bersedekah kepada orang lain, sopan santun dalam bergaul, tidak mau dimuliakan oleh kawan sebaya atau para ustadz, bahkan orang awam sekalipun. Nah makanya beliau kawan-kawan itu bila datang di musola itu, kawan-kawan itu datangan, bukan apa jadi kita tuh ngobrol segala macam. Nah jadi ada membuang di kawan lah, walaupun seorang sudah terkenal, walaupun seorang ulama yang dikenal, tapi lawan kawan-kawan bahari sedikit sedikit murid kita, jadi kiai siapa yang harus kiai kumpulan kita malam ini. Nah kumpulan jadinya ada membuang di kawan, dan makanya sini merasa rame itu. Kenapa? Karena dari kawan-kawan ini bertamu masa halus, ngawas itu, dan kumpulan itu kan kadang ada kisah-kisahnya. Nah lalu di situ sini dapat kisah dah. Gimana sih dia mengumpulkan kisah? Ada dari kawan-kawan tadi pak, tak kumpul itu bagi kisahan, lalu dapat modal pulang jadinya, ya kan? Maka yang bisa kumpul bagi kisah. Nah ya, Bakri dapat modal pulang malam Sabtu ini, nah jadi kisah dulu ada kayak ada guru sekumpul mengucapkan itu pak. Nah itu di antara kisah guru sekumpul yang lucu tuh. Jadi jadi kawan Bakri ini membawa di mana, di Sabila, nah kisahnya. Nah jadi kisah-kisah itu kadang didapatkan ya tadi dari kawanan kita. Al-alim al-allamah adalah orang yang suka menolong orang lain, apalagi jika orang tersebut sangat memerlukan bantuan. Beliau murah senyum kepada siapa saja yang beliau temui. Al-Maghfurlah Guru Haji Ahmad Bakri rahimahullah adalah sosok yang istiqamah dalam menjalankan dakwah Islamiyah. Nah, jadi beliau ini termasuk orang yang sangat istiqamah, bukan hanya dalam amal ibadah, bahkan dalam keseharian itu pun beliau istiqamah. Di antara istiqomahnya itu, kita biasanya bila jam 7 itu sudah kumpulan makan di Sukat Meta. Ada salam disuruh lagi, ada salam di Kiawi lagi, pokoknya bila jam 7 kita makanan, jangan kemana-mana lagi. Nah jadi kami di antara anak-anak Sidin, anak-anak Sidin sebenarnya ada salam lagi bila jam 7 sadar ada pun itu pacang makanan mendekat. Nah istiqamahnya Sidin ada usaha lagi Sidin di Kiawi kan usaha lagi dipanggil makanan itu, pun makanan jadi Kiawi apalagi begawi ini begini. Amun makannya tuh salam di Kiau, nah amun makan salam di Kiau apalagi mun begawi ini begini. Pacang nyaman tuh sudah Kiawi ya, apalagi pacang begawi. Nah jadi ingatkan bila jam 7 datangi ke dapur sini lagi makanan kita. Akhirnya tetap jadi istiqomah, jadinya bila jam 7 sadang impa-impa seperti beberapa alat makanan, jadinya kan sampai kiawan lagi. Nah itu di antara istiqomah beliau walaupun di dalam adat, apalagi di dalam makna di dalam beribadah, di dalam beramal. Itu di antara salah satu istiqomahnya beliau. Nah di antara istiqomah beliau dalam keseharian Sidin ini bilanya ke Jawa mengilangi Haji Rashid itu pasti dahulu ke wadah kami, ke wadah dulu di Dalwa memintakan izin dulu di Dalwa ini hanya karena pulangan ke Kelawang sana, karena di Dalwa ini perizinan untuk keluar itu ngalih, kecuali kalau ada wali santri yang datang, nah hanya kau minta izin. Amunnya pak santrinya aja namanya izin, bisa ada diberi izin. Nah lalu Sidin selalu datang. Jadi waktu Sidin anak datang itu kan menyewa mobil di sana, di mana di Bangil situ. Nah kita menjemput Sidin ke mana, ke bandara, atau
sidin pertama-tama dulu tuh, pertama-tama sidin kali tahun apa-apa kan, kalau kita akan menjemput ke bandara menyewa mobil. Nah mobilnya itu mobil Panther, mobil yang bahari itu, mobil Panther. Karena sidin merasa nyaman, lawan supirnya bagus, lawan pembawaannya baik supirnya, walaupun bagus-bagus mobil di Surabaya itu hanya sidin tetap istiqamah lawan mobil Panther kan. Bila sidin ke Jawa, pokoknya ini nanti hubungi sidin kan. Ada anak lagi kan pernah juga kita cari mobil tentang hanyar menjemput sidin. Sidin merasa ada nyaman. Juga sidin cari tahu semalam aja itu nyaman sudah. Saking istiqomahnya itu merasa nyamannya tuh. Jadi walaupun mobil kita ini kan tetap juga mencari hasil itu tetap nyaman sendiri. Apalagi Surabaya itu kan mobilnya banyak yang bagus-bagus loh tuh. Lalu kita akan mencari yang bagus sedikit tuh. Nah, nyambut sidin, punya sedikit nyaman. Langsung malam itu nyaman sih. Saking itu istiqomahnya dan lawan supirnya di pengertian, hakun di mau aja orang kami istilahnya anak aslinya anak sini hakun aja mantap kan, walaupun tujuannya misalnya anak satu tujuan itu, tapi kan ada keperluan anak asli si supir itu hakun aja juga. Nah lalu sih merasa nyaman gitu. Lalu ada istiqomah lalu sih walaupun mobilnya tuh mobil bahari tetap sih mau. Nah itu diantara istiqomah beliau. Beliau selalu ikhlas menjalankan tanpa mengharap imbalan. Nah ini juga beliau berdakwah itu kan dibanding ulang segala macam. Nah itu saking ikhlasnya beliau, pemberian itu apalagi di bulan Maulid, di bulan Rajab itu undangan full, sehari itu bisa 3 kali, bisa 4 kali undangan tersebut. Nah selalu bilanya orang menyalami, mengamploki, amplop itu kalau dibuka sini, amplop itu dikumpulkan sini dalam kotak, tuyuk di situ, kadang parak sekotak, kadang hibak sekotak gitu. Ibang tuntung karena bulan Maulid hanya diungkai sidin, suruh sidin buat kemanakan sapuan dikumpulkan, suruh menyusuti duit itu. Sidin tidak tahu apa-apa, karena paling tahunya berapa hasilnya sekian itu aja tuh tahu sidin. Nah amplopnya tadi tidak tahu di atas sidin. Nah lalu di atas sepupulannya ada nama tahun, kenapa jadi kayak itu jangan aja pak imbah nang di bari orang tenang. Buat imbah berapa kan usah dikumpulkan itu ada bahan yang aneh punya sulit ujar sidin kenapa jadi aku kumpulkan kayak itu saya kira aku pada tahu nang membeli itu berapa amunnya tahu aku nang membeli sekian si haji anu membeli sekian haji ini berarti panitia masjid ini sekian panitia masjid ini sekian nah alih karena aku ya kan sebab karena karena ada belum mengundang boleh membeli sedikit semakin marahin kan. Nah itu ya sidin saya kira aku ikhlas ada hendak nah betul pilih bila orang mengundang siapa yang tak ada mengundang mau sidin nah itu namanya terima biar kenapa kan lagi pokoknya sudah tak terima situ ada lagi diganti-gantiakan lupa kena kita mengundang ini dahulu sedikit lalu ada yang datang karena macam banyak memberi nah ini ada diterima lagi istilahnya kalau kata ini yang banyak kembali ini sedikit mari share aja ini kalahin akannya dulu nih nah ini yang yang terima ada kayak itu di sini saya kira apa tuh saya kira ada diketahui siapa yang memberi baik banyak atau sedikit itu sama aja jadi kita kumpulkan duitnya kita hanya karena hasilnya berapa dan itu pun digunakan sidin untuk pondok pesantren Al Mursyidul Amin. Kenapa? Karena membayar utang. Sidin itu di mana toko bangunan biasanya sidin banyak hutang di situ. Ambil bangunan, ambil dulu barang-barang untuk membangun pondok Jadi sidinnya hakun aja itu menukar talarang sedikit pada toko lain asalkan hakun menghutang, hakun sidin talarang. Daripada cash tak murah tapi cash ngasih kena awak karena duitnya itu sangat dikumpulkan dari sumbangan dari ini segala macam dikumpulkan karena seminggu tak kumpul julung atau pol itu julung atau foto berapa lagi minnya berapa lagi atunya nah jadi asalkan akun mau utangi ya biar talarang sedikit di toko itu menjualin ke bapak yang penting akun mau utang jadi duitnya digunakan untuk itu nah itu diantara ikhlasnya beliau di dalam berdakwah. Jadi sidin kada mengetahui pemberian orang itu berapa karena bila mengetahui ya sidin karena pulpina ada seikong diterima seikong kada karena seikong ini tagana sedikit amplopnya seikong minta tipis sedikit amplopnya lalu kada handak kayak itu
Beliau lebih pentingkan kemakmuran masjid daripada kepentingan pribadi. Nah, jadi beliau istiqamah dalam menjalankan dakwah Islamiyah dan beliau selalu ikhlas menjalankannya tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Beliau lebih mementingkan kemakmuran masjid daripada kepentingan pribadi. Hal ini beliau tunjukkan dengan sifat istiqamah beliau atau konsistensi yang tinggi dalam hal memimpin peribadatan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin seperti pada malam nisfu Sya'ban, begitu pula pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi selama Masjid menjabat menjadi badan pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, nah kegiatan-kegiatan keagamaan termasuk malam nisfu Sya'ban, termasuk lagi 10 terakhir di bulan Ramadan, itu sembahyang tengah malam itu sini mulai gambut jam 1 tulak sampai ke fajar jam 2. Karena boleh pulang hanya ke sahur dan atau setiap malam, setiap tahun sewaktu beliau menjabat menjadi panitia atau pelaksana badan pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Nah, jadi sebelum beliau diangkat menjadi badan pengelola itu, beliau pun kada langsung menerima. Sidin datang dahulu kepada siapa? Kepada tuan guru sakumpul, minta pendapat lawan Sidin kayak apa nih hendak dijadikan ketua panitia masjid Sabilal Muhtadin. Ujar guru sakumpul, terima aja. Karena di masjid itu kayaknya menjadi corongnya Nahdlatul Ulama, menjadi corongnya NU. Karena saat itu Sabilal Muhtadin ini saat itu masih dikuasai atau dipimpin oleh orang-orang yang di luar daripada NU, dan jadi bisa diterima aja. Dan itu jadikan corong sebagai Nahdlatul Ulama. Nah, diterima oleh Sidin. Jadi pertama kali yang beliau lakukan setelah menjabat menjadi badan pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin tadi adalah merubah mimbar khutbah. Nah, asalnya mimbar itu kayak podium, sangat kotak. Nah, itu kayak berpidato. Nah, ini podium. Lalu diganti dengan mimbar yang seperti ini. Tangga-tangga kayak ini. Nah, itu adalah waktu beliau menjabat. Jadi sampai waya ini alhamdulillah mimbar itu seperti yang ada di dalam kitab Sabilal Muhtadin. Jadi bentuk mimbar yang ada di dalam kitab Sabilal Muhtadin itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, jadi kita jangan hanya memakai narangnya aja Sabilal Muhtadin, tapi pelaksanaannya ada sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Sabilal Muhtadin tersebut. Sehingga podium tadi beliau ganti dengan dengan mimbar seperti ini. Nah, di antaranya lagi adalah mengadakan tahlilan sebelum pelaksanaan sembahyang Jumat. Itu juga beliau yang memulai. Jadi sebelumnya juga ada pernah itu. Sebelumnya ya ada tahlilan itu. Nah, lalu ketika beliau menjabat, maka diumumkan siapa anak-anak wakaf untuk sudah ambil lagi untuk Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Nah, silahkan. Maka nanti di hari Jumat itu akan dibacakan secara khusus doanya untuk para penyumbang. Nah, lalu mulai itulah dijalankan tahlilan, sehingga juga menyebar di masjid-masjid yang lain. Nah, itu mengadakan tahlilan tersebut. Nah, di antaranya ya tadi menyuruh para qari dan para qari yang ada di Banjarmasin itu untuk bergiliran membaca Qur'annya secara tartil. Nah, itu jadi bila kita buka radio baca Al-Qur'an secara tartil, nah itu bukan kaset tapi dasar orangnya yang membaca. Itu juga di antara beliau yang merubah keadaan seperti itu. Nah, di antaranya sembahyang tarawih. Nah, asalnya kada fadl minallahi wa ni'mah. Nah, itu kada juga gitu. Nah, lalu ya dengan menjabatnya beliau lalu diganti ataupun dirubahlah pokoknya amalia-amalia Nahdlatul Ulama berjalan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin tersebut.
Yang dahulunya itu tidak berjalan, sehingga dengan saran guru sakumpul tadi itu menjadi merupakan corongnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ketika beliau menjabat, maka orang-orang yang lain daripada Nahdlatul Ulama, nah itu diganti dengan orang-orang yang itu yang Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikut adalah pesan atau wasiat yang disampaikan oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Maghfur Tuan Guru Haji Ahmad Bakri yang dikutip dari berbagai sumber, termasuk ketika beliau menyampaikan tausiah di berbagai majelis taklim, yaitu antara lain ini kepada santri santriwati, amalkan hifdzul wudu. Jadi secara khusus beliau mengatakan kepada santri dan santriwati atau kepada kita hendak mengamalkan. Apa itu amalannya? Hifdzul wudu, memelihara atau selalu berwudu, tidak batal wudu. Niscaya Allah akan memberimu suatu maziyah atau kelebihan yang tidak dipunyai orang lain. Nah, jadi bila orang ini selalu ada batal wudu, mengamalkan terus menerus ada batal wudu, maka insya Allah orang ini akan diberikan kelebihan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gunakan waktu mudamu sebaik-baiknya, karena masa mudamu adalah masa menanam dan masa tuamu adalah masa memetik hasilnya. Tanamkanlah niat dalam hati lillahi ta'ala dalam menuntut ilmu, niscaya ilmu yang kamu dapatkan akan menjadi berkah di kemudian hari. Kamu harus siap pakai, tapi tidak perlu minta pakai. Artinya kapanpun, dimanapun kamu berada, kamu siap tampil atau memimpin, tapi tidak perlu mengemis minta ditampilkan atau mengemis jadi pemimpin. Sebelum kamu masuk kampung, kamu harus sudah siap rempah-rempah kampung. Nah, jadi sebelum masuk ke kampung harus menyiapkan rempah-rempahnya. Nah, rempah-rempah kampung ya kayak tahlilan, kayak doa selamat, kayak doa haul, doa arwah, ayat surah menyurah, apalagi surah malam, surah subuh Jumat, atau surah Ad-Dahar dan As-Sajadah dan Ad-Dahar, surah Yasin, surah Waqiah, surah Tabarak. Nah, itu perlu dihafal, perlu dilancari, sehingga sebelum masuk kampung itu siap sudah rempah-rempahnya. Kepada para guru, tanamkanlah amanah dalam diri, sebab kita digaji dari uang mereka melalui SPV. Kepada orang tua agar membekali anak-anaknya dengan pengetahuan agama, sebab manfaatnya akan dirasakan oleh orang tua itu sendiri, baik sebelum meninggal dunia atau lebih-lebih sesudah meninggal dunia. Sebaliknya, anak yang tidak dididik ilmu agama sebelum orang tuanya meninggal dunia sudah merasakan sakit hati gara-gara anaknya. Nah, jadi ini pesan kepada kita seberataan orang tua untuk membekali anak-anak kita dengan pengetahuan agama, karena akan kita rasakan kemanfaatannya belum kita meninggal, sudah kita akan mendapatkan manfaat tersebut, apalagi setelah kita meninggal. Tapi sebaliknya, bila anak-anak ini kada dibekali dengan bekal agama, nah maka anak ini bisa menjadi nakal. Akhirnya sebelum meninggal pun orang tuanya sudah merasakan sakit hati gara-gara kelakuan si anak tersebut. Makanya ujar sini itu bisa-bisa kita menjurusakan anak itu. Bila kita kada bisa menjurusakan anak, bisa-bisa karena kita yang jurusnya. Ujar sini itu dalam apa tuh, dalam cara masjid biasa itu. Jadi harus kita bisa-bisa untuk menjurusakan anak itu ke agama. Jangan sampai salah jurus. Bila salah jurus dia sini karena bisa-bisa karena kita yang jurusnya. Nah, itu yang menjadi nasihat sini. Nah, masih banyak karena kita singkat dulu. Al-Maghfur Tuan Guru Haji Ahmad Bakri berpulang ke rahmatullah pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 1 Februari 2013 Masehi atau 20 Rabiul Awal 1434 Hijriah. Nah, jadi beliau ini meninggal malam Sabtu, tepat itu pada malam sidin majlis di Sabilal Muhtadin. Jadi waktu itu beliau sudah masuk rumah sakit. Nah, ketika sudah dirasa beliau ini sakitnya parah, lalu Haji Rashid ini pun ada hendak lagi meninggalkan Pulau Pinang. Kenapa abah ini?
Sehingga malam Sabtu itu pengajian disuruh ulun menggantikan. Nah biasanya pengajian itu disiarkan secara live, secara langsung dari radio. Saya bilang tadi, entah kenapa malam itu tukang radio ini hendak melepakan ulun menggantikan tadi, ada mau live, dicari-cari kesalahannya ada juga, tapi hendak dilepakan kada mau. Nah lalu cara satu-satunya digantilah dengan ceramah guru, sehingga orang mengira bahwa guru ini sehat saja. Kenapa? Karena baca ceramah bisa bidal muktadin, padahal itu ada, itu kaset CD aja nanti diputar lah. Hendak melepakan ulun menggantikan nanti kada mau nyambung apa, pokoknya kada tahu. Dicari rusaknya ada dari gue. Lalu digantikan, nanti malam itulah beliau meninggal dunia. Jadi pada malam Sabtu tanggal 1 Februari 2013 atau malam 20 Rabiul Awal itu tepatnya beliau meninggal. Dan dimakamkan di samping makam ibundanya yaitu Hajjah Safura binti Abdul Rahman Tahir dan makam saudaranya Kiai Haji Tarmidi. Nah, jadi itu Mbah Sidim. Dihigatnya ini makam Abah Ulun. Nah dihiganya ini adalah makam Nini Ulun atau Ibu Sidin yang bernama Hajjah Safura binti Haji Abdul Rahman. Nah, jadi tak kumpul sebenarnya di situ kecuali hanya kain yang ada di hulu sungai. Akhirnya kami mengharapkan kepada para hadirin sekalian untuk tidak melupakan beliau Al-Alim Al-Allama Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Ahmad Bakri beserta keluarga, anak-anak serta murid-murid beliau daripada doa-doa yang baik, entah dalam keadaan sendiri atau bersama orang-orang banyak. Dan kami atas nama keluarga memintakan ampun dan maaf dan kesalahan jika almarhum dalam hidup beliau mungkin pernah menyinggung perasaan atau para jamaah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka kami atas keluarga memintakan ampun atas nama beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kebagusan penjagaan dan keindahan pertolongannya, serta senantiasa mengarahkan kita menuju jalan yang lurus dan benar. Amin ya rabbal alamin. Bisirril nabi wa alin nabi wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas